Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat, kalau kita mau concern mengikuti kajian membangun personality ini, insya Allah kita akan menjadi personal yang tangguh, personal yang mumpuni, tidak akan mudah goyah atas intervensi yang datangnya dari eksternal maupun datang dari internal. Sekarang kita lanjutkan lagi kajian kita ini. Begitu sabarnya Allah mengurai lewat firman-Nya, mengenalkan tentang apa dan bagaimana serta fenomena yang seharusnya kita sadari, tapi kebanyakan di antara kita itu banyak sekali yang tidak peduli dengan fenomena-fenomena yang Allah urai dalam firman-Nya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak aspirasi atau obsesi yang kita buat sendiri, yang tidak sinergis dengan apa yang sudah Allah tetapkan pada nafsu kita ini. Hingga akhirnya terjadilah zolim. Itulah yang disebut dengan zolim. Dan inilah yang akan kita kaji, yang entah beberapa kali Allah menerangkan tentang zolim ampus ini. Sehingga Allah dengan tegas mengatakan di surat Hud ayat 101, surat ke-11 ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tabib. Kami tidak pernah bertindak zalim pada kalian saat yang paling bermanfaat adalah pada saat datangnya amrun rob, ya. Lama ja'a amrun rob. Kata Allah, kami tidak pernah bertindak zalim pada kalian, tetapi mereka lah yang menzolimi nafsu mereka sendiri. Pemaanan, nggak berdaya guna. Ilah tuh bentuknya bentuk jamaknya alihatuhum, dari kata ilah itu. Arnat dari kata guna, nggak berguna. Ya, ilah-ilah yang mereka aspirasikan selain daripada Allah itu nggak berdaya guna.
berdaya guna jika terjadi syirik pada pada saat ya. Amrun yang datang hanya menambah kehancuran. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan amrun itulah yang zolim. Tidak bisa mengambil manfaat dari timing. Berarti dia ngancurin diri sendiri. Di sana kelihatan bahwa Allah tidak menzalimi. Ya. Lama itu menunjukkan secara linguistis detik ketiadagunaan ilah. Maka sudah tak ada gunanya lagi bagi mereka ilah. Ilah itu apa? Ilah itu yang sudah pernah kita kaji kan. Ada ilah Hawa, ada ilah Ana, ada ilah Asma. Ketika seseorang mengagulkan egonya, berarti dia sudah menciptakan ilahnya sendiri, mengilahkan ananiyahnya, mengilahkan keakuannya, mengilahkan keinginannya, mengilahkan produk-produk material. Jadi zolim ampus yang paling fatal adalah kehancuran pada diri sendiri. Ini merupakan ekses puncak dari zolim ampus itu. Nah, itu puncak klimaksnya ya. Jadi amrullah itu apa? Orang yang bisa mengambil manfaat dari timing atau momen apapun yang datang pada dirinya. Semuanya itu dia convert menjadi amrullah. Artinya apapun peristiwa yang datang pada dirinya itu selalu dia konekkan ke Allah. Selalu dia ngelingnya ke Allah. Begitu sehingga bisa menjadi power adisional. Misalnya kita lagi ketiban uang yang berlimpah, misalnya. Orang menganggap ketika banyak uang itu dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Begitu. Nah, karena seseorang tersebut tidak bisa menjadikan uang yang datang pada diri itu sebagai power adisional, akhirnya berapa banyak manusia yang dihancurkan, ya, berapa banyak manusia yang binasa akibat uangnya sendiri. Banyak. Begitupun sebaliknya, ketika dia sedang diterpa dalam kondisi yang tidak diinginkan, itu pun harusnya bisa menjadi power adisional untuk membentuk pribadi yang semakin tangguh, ya, tidak membuatnya hancur, keterpurukan menimpa dirinya misalnya. Tapi ya jadikan itu sebagai pelajaran agar bisa terus bangkit, bukan malah menghancurkan diri sendiri. Nah, ini klimaksnya. Nah, makanya kata Allah, kami tidak pernah menzalimi kalian. Enggak.
Karena ketika datang amrun roh itu, mereka malah, kebanyakan kita malah menciptakan ilah selain daripada Allah. Ketika datang hal yang positif itu pun malah bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Akhirnya kita berhenti sampai di situ. Nah, ini halusnya. Halus. Kita punya jabatan, tentu itu hal yang positif. Harusnya kita menganggap itu amrun roh, sehingga jabatan itu tidak malah membinasakan diri kita. Tapi berapa banyak orang yang dihancurkan, dibinasakan oleh jabatannya sendiri. Begitu. Jadi bukan jabatan yang salah, bukan kekayaan yang salah, bukan materi yang salah. Tapi bagaimana itu semua kita jadikan sebagai amrun roh, sehingga bisa menjadi power adisional yang membuat personality kita menjadi semakin tangguh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.